kembali lagi dengan KTO di sini. Sepertinya nggak cocok deh kita ngomong KTO karena di sini sekarang saya itu mau nge-review atau membuktikan alat yang menghemat BBM sih katanya dan juga bisa menambah tenaga. Seperti apa alatnya kita nanti lihat aja di tempatnya karena saya juga udah janjian. Kita bisa cek di sana apakah benar pemasakannya gimana dan segala macam. Nanti kita akan ada tes kecepatannya. Jangan ngomong ugal-ugalan. Karena di sini 0 sampai 100 meter bisa berapa detik dan juga 0 sampai 100 km berapa detik dan juga konsumsi bahan bakarnya yang katanya bisa irit. Kita buktikan aja lah nanti. Oke, kita langsung saja ke lokasi. Nah oke, sekarang saya udah bersama salah satu agent ya disebutnya. Bisa perkenalkan diri kok, siapa? Saya nama Kenny dari agent dari Bandung, perwakilan dari Andrion Series. Andrion Series XP XP Andrion ya. XP Andrion. Nah, kalau misalkan ini kan kalau misalkan kita lihat di YouTube banyak sekali yang review ya. Dan juga di Instagramnya saya lihat banyak sekali ini reviewnya, terus yang komentar. Ini sebenarnya alat apa sih kok? Nah ini alat dari produk dalam negeri ya, produk anak bangsa. Nah ini dia kerjanya itu menyempurnakan pengapian pada kendaraan. Jadi mau kendaraan bensin, kendaraan diesel, motor bisa semua. Kalau bisa boleh dikenalin, ini saya lihat ada iForce ya? Iya. iForce ini gimana kok? Ini untuk mobil yang sudah menganut multi coil. Jadi coilnya itu ada lebih dari satu pasti. Jadi ada sekarang mobil ada yang 3 coil, 4 coil, 6 coil ya. Nah, kita pakainya ini iForce ya. Terus ini untuk yang single coil. Single coil itu seperti Kijang kapsul, Kijang super tahun 2000 awal, 2000 sebelumnya ya? 4 ke bawah biasanya rata-rata pakai ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia itu mobil-mobil tertentu harus pakai ini. Jadi misalnya saya kasih contoh Kia ya, model-model Korea tuh Kia, Hyundai, Proton Malaysia itu rata-rata pakai ini. Gitu ya. Dan jumlahnya sesuai koilnya. Jadi misalnya dia ada 4 koil, kenapa kok pakai ini? Karena igniternya itu terpisah. Jadi sistem kelistrikan pengapiannya beda. Jadi memang kayak Kia Rio, nah itu pakainya iBoost 4 biji. Jadi kita lihat koilnya. Kalau koilnya dia sistemnya satu-satu, kita pakainya ini. Tapi kalau udah multi, kita pakai ini. Untuk bensin. Nah kita juga punya produk namanya iForce. iForce, ini iForce ya? Ini iForce. Ini iForce. iForce. Nah, iForce ini untuk yang diesel engine. Ya, diesel engine kita keluarin. Dia ada satu lagi iForce khusus buat yang bus. Jadi yang cc-nya lebih besar dari 5.000. Buat bis perkotaan gitu ya bisa gitu. Juga ya. Ini bisa truk ankle, double ankle masih bisa. Oke. Tapi kalau yang itu memang kita buat khusus. Ada lagi. Oke, jadi ini sistem kerjanya tadi di pengapian ya, pengapian ya. Nah, berarti kan saya sering baca komentar ada yang sering ngomong, ini kayak mirip kayak stabilizer gitu, atau misalkan kayak semacam merek-merek tertentu gitu lah. Iya. Memang gini, produk-produknya ini beda ya sama produk-produk Volt stabilizer tuh beda sekali karena dari kita lihat dari kabelnya. Kalau kabel Volt stabilizer perhatikan pasti besar. Pasti dia besar diameternya. Tidak mungkin pakai
begini kecil nggak mungkin. Iya, betul. Jadi memang ini beda. Kita kerjanya itu di pengapian. Tidak semerta-merta ini tidak bisa mengarah ke sana. Oh, jadi bisa juga ini. ya. Jadi pakai ini karena gini, ini kan meningkatkan daya pengapian. Jadi semua bahan bakar yang disemprotkan di ruang bakar itu akan terbakar sempurna dengan pemakaian force ini. Okay. Nah, dengan itu kan dia berubah jadi tenaga. Ya, betul. Semua hampir berubah jadi tenaga. Kemudian kalau kita lihat satu mobil itu mesin itu pasti satu belt. Ada belt kan? Ya. Nah, itu satu. Dia kan menghubungkan antara putaran kompresor AC, pengisian alternator aki. Itu pasti kan ikut. Iya, betul. Kalau putarannya bagus, dia enteng, ringan, stabil, otomatis ngisinya juga maksimal. Iya. Isi akinya juga bagus. Iya. AC kok bisa lari ke AC dingin? Putaran kompresor larinya ke sana. Oh. Jadi ngefek juga. Iya, betul gitu. ya. Jadi ini satu alat sebenarnya bisa buat hampir semuanya ya. Gitu. Oke. Nggak hanya di listriknya aja. Nah, tapi juga ada istilahnya kelemahannya nih. Kelemahannya ada. Kelemahannya apa? Kecanduan. maksudnya gimana nih? Maksudnya kecanduan gimana nih? Kecanduannya jadi kalau pasang satu, orang wah kok pengen tambah satu lagi, terus aja nambah. Jadi namanya kecanduan. Sebentar. Berarti saya bisa pasang si iForce atau iBoost atau iForce juga bisa lebih daripada satu. Betul, lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Ya, tapi memang rata-rata dia di 2 unit. 2 unit. Rata-rata 2 sampai 3 unit, 4 unit itu nampol. Oh. Jadi tergantung daripada kita style drive kita ya. Iya, betul. Kita seneng yang apa? Kalau kita seneng misalnya kenceng nih tarikannya ini, ya pasti dia pakai ini banyak. Oh, oke. Sampai 4. Sampai 4. Iya. Itu maksimal atau bisa nambah lagi kok? Bisa nambah lagi. Nah, ini ada pasang di Mazda 2 itu 7 unit. 7 unit. Itu udah sampai di Mazda 2. Oke. Yang di Alphard udah ada yang pasang 6. 6. Nah, DSi saya pernah pasang 4. Delica 4. Avanza 4. Itu memang signifikan sekali tarikannya. Nah, kadang-kadang kita anggap linear ya, semakin banyak berarti semakin ini. Iya, seharusnya ya. Tapi ini bisa terjadi agak turun sedikit. Keiritannya ya? Iya. Keiritannya ya? Tetap irit daripada sebelumnya, cuma tidak seirit kalau estimasi kita kenaikan power dengan penghematannya bareng nih linear, tapi enggak. Jadi lebih condong ke power. Jadi powernya lebih. Soalnya kan pengapian kalau kita makin nambah alat ini pengapiannya makin gede ya istilahnya ya. Lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Kalau makin banyak makin kuat, otomatis konsumsi BBM ada yang harus dikorbanin kan. Ya, betul. Jadi kalau saya bisa simpulin ini kok berarti keuntungan daripada XP Android ini semua jenisnya ya. Iya. Berarti satu itu bisa hemat irit BBM selama masih yang tadi ya 2 sampai 3 ya. Terus juga bisa nambah akselerasi atau misalkan tambah tenaga. Iya. Nah tadi kan saya penasaran nih. Tadi kan ngomongnya efek buruknya itu kecanduan. Sebenarnya itu bisa bagus bisa enggak. Iya. Nah kalau misalkan pernah nggak sih kok mengalami maksudnya efek buruk dari maksudnya benar-benar buruk gitu ya dari pemasangan alat ini gitu? Selama ini saya pasang enggak sih. Oh berarti kok juga pemakai ya sebenarnya ya pemakai ya. Pemakai. Jadi saya juga pakai produk ini udah lama. Saya udah bareng ini 7 tahun. Oh 7 tahun pakai ini. Ratusan mobil, ratusan motor mungkin udah saya pasang. Nggak ada masalah sama sekali ya kok ya? Nggak ada kecuali customer saya pasang sendiri. Nah itu kita nggak bisa jamin konya. Memang kayaknya simple, cuman kalau yang nggak ngerti sama sekali jangan deh. Mending jangan deh, karena itu ada juga kasus-kasus yang misalnya kita bawa ke bengkel resmi juga masalah. Oh, jadi sebenarnya bengkel-bengkel maupun resmi atau enggak resmi gitu ya, sebenarnya belum tentu bisa masang ini karena belum tentu. Mungkin nggak ngerti alat ini apa gitu ya.
Belum tentu. Oh, oke, Jadi oke. ada juga yang berani, ada juga yang bengkel juga menolak. Kalau salah masang ya berarti mesin bisa kena ya. Ya bisa. Jadi ECU bisa kena. Oh. Ya, yang udah pernah terjadi tuh ECU kena. Oh, oke. ECU-nya Harus ganti gitu ya, gimana? harus Pak? ganti. Harus ganti. Harus ganti. Lumayan ya. Jadi, puluhan juta. Iya. Puluhan juta ya. Jadi memang ini simple, cuman saya saranin pergi aja ke agent kalau belum ada ya minta cara pasangnya ada. Cuman bagi yang paham, kalau nggak yang paham jangan deh gitu. Lebih baik kita keluar kota, maksudnya misalnya kayak dari Ke Cianjur ke mana, Bandung ya, gitu kan, daripada kita yang tadi harus ngorbanin ECU segala macam puluhan juta, mending keluarin berapa ratus ribu ya. Iya. Jadi kan oke deh. Nah, umur daripada alat ini beda-beda nggak, kalau misalkan kayak iForce, iBoost, eForce atau sama semua rata-rata? Ini awalnya itu kita udah coba sampai 8-10 tahun, oke. Masih bisa 8 sampai 10 tahun ya. Cuman ya memang kadang-kadang di tengah-tengah, misalnya baru ada customer saya 1 tahun ini udah rusak, ada. Tapi kan kita garansi sampai 2 tahun. Oh, garansi ada garansi 2 tahun. Kita garansi 2 tahun. Setelah itu lifetime-nya bisa sampai 8 sampai 10 tahun. Oh, oke. Jadi kalau ketahuan tadi kan ngomongnya ada rusak ya, Pak ya? Ketahuan rusaknya itu gimana, Pak? Nah, ketahuan rusaknya mobil tidak akan mogok. Mobil pas saya jamin tidak akan mogok. Wah, dengan pasang e-force-nya rusak, mobil nggak mogok nih. Gitu. Itu nggak akan terjadi. Tetapi performanya akan turun seperti semula tanpa e-force. Oh, jadi tahu rusaknya itu kita ngerasa sendiri. Oh, ini udah nggak ada. Jadi begini nih. Padahal udah diservis, tadinya bawaannya beda nih. Tapi sekarang turun lagi performanya seperti awal. Itu bisa kita cek nanti pakai multitasker aja. Kita di mode ohmmeter di hambatan. Begitu kita connect aja antara negatif ini sama pin soket yang ada di dalam ini. Nah, nanti kalau jarum misalnya pakai yang analog, jarumnya naik, berarti ada hambatan, dia masih oke. Tapi kalau dia putus, dia ada rusak, dia akan off. Oh, nggak akan naik ya? Tidak akan naik. Oke. Nah, kenapa dari itu kita nggak pakai indikator? Karena indikator itu akan membuang energi yang ada di sini. Oh iya. Biar dia tidak terbuang ke aliran listrik ke lampu indikator. Kita semua full masuk ke jadi power listrik. Jadi istilahnya difokusin ke sana semua ya. Oke. Tadi kan ada ngomong garansi nih, garansi 2 tahun. Nah, itu meliputi apa aja kok? Misalkan mobilnya digaransi gitu mungkin enggak ya? Mobil garansi enggak ya, jadi tanya ke dealer. Iya sih, benar-benar. Nah, garansinya apa nih kok? Garansinya itu kalau unitnya memang ada masalah, kita ganti baru. Ganti baru? Sebelum 2 tahun ya. Sebelum 2 tahun ya? Oke. Garansinya kan 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun, itu kita ganti baru unitnya. Dan juga ada money back warranty. Jadi begitu kita pasang, nggak ada perbedaan nih. Balikin aja. Wah, luar biasa. Mantap banget. Uang Anda tidak akan hilang. Oke, jadi kalau misalkan saya nggak ngerasa boleh nih, ini saya udah tes, diklaim aja. Iya. Tapi tahap pertama gini biasanya. Untuk ngeklaim itu kita biasanya ganti baru dulu. Unitnya kita ganti. Kita ganti gimana? Memang masih tidak ada perubahan. Ya, diklaim. Diklaim. Silakan uangnya kembali. Kita kembali. Oke. Fair kok. Fair ya. Nah, ini yang paling penting nih. Kan dari tadi kita membicarakan manfaatnya dan ada money garanti, terus ada garansinya 2 tahun dan lifetime-nya saya yakin 8 tahun pasti orang ganti mobil biasanya ya. Ya. Nah, ini jangan khawatir. Bisa dipindahin. Oh, bisa dipindahin? Iya. Oh, jadi misalkan misalnya 5 tahun nih, kita ganti mobil sesama bensin ya. Iya. Kalau solar, sesama solar. Oke. Jadi, saya mau ganti mobil yang baru. Jain aja, cabut, asalkan pemasangannya benar akan memberikan efek yang sama persis dengannya. Lebih baik. Karena gimana juga pembuatan mobil dari ATPM itu hanya 80-85% untuk pembakarannya. Oke. Jadi ini yang menyempurnakannya. Pasti mau tahu harganya berapa? Iya, harganya dari itu yang saya mau tanya. Harganya ya nggak mahal-mahal sih.
satu unitnya 800.000 untuk iForce. 800.000 untuk iForce. iForce tuh berarti ini sama harga ya? Iya. Okay. Ini 800.000, garansi 2 tahun ya. Tapi exclude pemasangannya. Jadi pemasangan tentu berbeda-beda. Oh, tidak termasuk ada ongkosnya ya? Betul. Jadi kalau di Bandung ada ongkosnya. Oke, sekian lah ya. Ya, iBoss motor bisa di 250.000 untuk per unitnya. Jadi satu biji ini 250. Oh, oke. Sama di luar jasa. Oh, yang saya kelupaan kok ini motornya buat berapa cc aja? Misalkan dari ini kan gini. Ini cc-nya tidak ada. Nggak ada limiter ya? Tidak ada limiter cc. Karena buat mobil juga bisa. Oh iya betul ya tadi yang sudah dikasih. Sampai 3000 cc juga bisa. Oh oke. Buat mobil-mobil Trajet yang lama tuh, itu dia pakai 3 unit. Oh jadi motor Moge, motor Harley juga bisa pakai. Bisa banget. Oke. Jadi aman banget nih. Oke, nah yang bahayanya itu candunya itu 800.000 misalkan. Kita lihat aja. Tapi kan bisa nyicil. Iya betul ya. Kalau tahun ini saya bisa nyisihin satu iForce. Di tahun depan mungkin mudah-mudahan banyak rezeki bisa tambah lagi. Oke. Saya penasaran nih kok. Yeah. Saya kan ini bawa istilahnya korban tanda kutip ya mobil saya. Saya mau dicobain pasang satu iForce dulu. Boleh. Kita coba pasang. Nanti saya coba tes beberapa tes nanti saya akan lakukan supaya benar-benar yang tadi Koko katakan, wah ini berasa nggak manfaatnya? Betul, kita coba pasangnya. Oke, kita langsung ke mobil aja ya. Siap. Oke, kita berangkat. Yuk, mari. Nah ini kondisi belum terpasang. Jadi kalau kita lihat tuh si RPM-nya, si jarum yang oranye ini yang tunjukin RPM itu di bawah 1000 ya. Terus gasnya juga nggak terlalu padat. Jadi kalau ada delay, di pas saat saya nginjek gas, tuh ya. Jadi saya nginjek gas, dia nginjek gas baru naik. Nginjek gas baru naik. Oke. Nah jadi ini sebelum pemasangan. Kita coba tes setelah pemasangannya gimana. Jadi ini kita udah pasang ya si iForce-nya. Terlihat si RPM-nya itu sedikit lebih turun. Nah nanti kita lihat di tanjakan ataupun di jalan biasa apakah dengan RPM turun ini dia tenaganya makin naik atau semakin turun. Yang seharusnya diklaim ya seharusnya naik tenaganya juga. Jadi pada saat saya nginjek pedal gas, delay-nya nggak terlalu lama seperti yang tadi. Gitu. Tuh. Nah nanti kita untuk tes lebih enaknya kita di jalan tol aja deh biar lebih mantep hasil tesnya. Nah oke, jadi kita udah masang si iForce-nya. Nah yang jadi pertanyaan saya ini kan saya udah masang nih. Iya. Nah buat perawatannya itu gimana sih kok? Kalau untuk perawatan dia nggak ada maintenance. Nggak ada. Yang berarti sih ya. Oh, oke. Tinggal pakai aja, dia udah anti air, anti debu, anti panas. Udah Anti tinggal air. pakai aja. Pokoknya kalau hujan kena banjir nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau misalkan mesinnya panas juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Aman.
Nah kalau misalkan perawatannya kan tadi nggak istilahnya worry free ya, kita nggak harus perawatan apa-apa. Nah pantangannya apa sih kok kalau setelah masang ini? Pantangannya jangan pakai volt stabilizer. Jangan pakai volt stabilizer. Terus ya. ferrit seperti magnet yang di coil itu jangan juga. Oh itu nggak boleh ya? Dia akan mengurangi frekuensinya. Oh pokoknya yang berhubungan dengan kelistrikan tadi juga ada ke coil, juga nggak boleh ya? Ya. Oh, Tapi deh. misalnya mau tambah grounding, mau tambah selain itu bisa sih. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau nambah apa-apa, mending konsultasi dulu ya, ini boleh nggak sih kita sebelum beli gitu. Lebih baik dikonsultasikan dulu daripada nanti udah beli mahal-mahal ternyata bentrok dan malah jadi maksimal ya hasilnya juga sayang ya. Tapi kebanyakan sih rata-rata kalau yang udah volt stabilizer pakai saya copot ganti iForce langsung enak. Lebih enak iForce ya. Oke deh. Sekarang saya mau coba ya istilahnya 0 sampai 100 meter kita coba buktikan. Boleh. Dan juga feel kendaraan, feel-nya tuh gimana sih gitu. Oke deh kok, nanti saya akan coba. Siap. Thank you. Nah tadi kan kita udah masang nih, nah sekarang kita mau coba tes di tol 0 sampai 100 meter dan juga 0 sampai 100 km kita dapat berapa detik. Nah sebelumnya itu, ada ambulan. Nah sebelumnya itu saya 0 sampai 100 meter rata-rata 13 detik ya. Pernah juga 12,3 dan juga rata-ratanya selama 4 kali percobaan 12,3 itu sekali. Terus 13,2 detik itu 3 kali ya, jadi kita rata-ratakan aja 13 detikan. Nah terus konsumsi bahan bakarnya itu saya dapat itu 9,7 km per liter. Nah kenapa kok bisa boros gitu? Nah karena pada saat saya nguji BBM, konsumsi BBM saya juga dipakai buat tes yang tadi uji coba kecepatan. Nah kalau uji coba kecepatan kan pasti makan BBM yang lebih banyak. Ya, jadi kalau bisa kita katakan anggaplah 1:11 atau 1:10 bisa kalau pemakaian normal. Nah, sekarang kita mau coba dulu 0 sampai 100 sampai 0 100 km di tol setelah pemasangan iForce yang tadi diklaimnya, yang tadi kita sudah dengar oleh Kok ini itu jelasinnya bisa nambah irit dan juga nambah tenaga. Nah, untuk nambah tenaga ini kita tes sekarang. Untuk nambah konsumsi nanti setelah saya pemakaian beberapa hari dulu kita tes baru kita dapat hasil konsumsinya berapa. Oke, sekarang kita cari yang agak sepian. Dah. 11,6. Nah setelah kita menggunakan iForce ya, jadi kesimpulannya dari feeling kita berkendara itu kita makin yakin kalau misalnya kita mau nyalip karena tenaganya itu padat ya, pegasnya itu padat. Jadi kalau kita mau nyalip itu udah kita yakin pasti kesalip karena si tenaganya itu padat banget. Jadi kalau kalian bisa lihat di hasil percobaan saya itu 0 sampai 100 km per jam, yang sebelumnya itu 12,3 detik paling cepat. Nah sedangkan sesudah pakai iForce itu 11,6. Ya kalau misalnya rata-rata saya melakukan 5 kali percobaan itu rata-rata sebelum memakai iForce itu 13 detik. Karena saya sering mendapatkan catatan waktunya itu 13,2 detik. Nah, sedangkan setelah memakai iForce, saya mendapatkan rata-rata 12 detik ya, rata-rata. Jadi kadang-kadang 11,6 detik, kadang-kadang 12,3, terus ada 12,6 kalau saya nggak salah ingat. Jadi apakah iForce ini menambah tenaga? Jelas setelah saya melakukan 5 kali percobaan, jadi dirata-ratakan,
jelas menambah tenaga sekali. Dan yang tadi saya sudah ungkapkan, feelingnya pada dalam kita berkendara itu ngegasnya tuh jadi enak gitu. Itu saya baru pakai satu ya. Dan juga istri saya tuh, oh ini kok ngegasnya jadi ketarik-ketarik, padahal gasnya sama-sama aja gitu. Nah, jadi untuk konsumsi bahan bakar daripada Mazda 2 ini yaitu 9,7 km per liter. Nah, sebelumnya saya isi full dan setelahnya berjalan sekitar 100 km-an diisi lagi, ternyata dapatnya segitu. Nah, untuk yang setelah memakai iForce, ternyata pemakaian daripada bahan bakarnya itu berkurang. Jadi bisa dicatatkan itu 10,5 sekian lah, 10,6 lah. 10,6 km per liter. Nah, itu saya jalan itu setelah memakai iForce saya isi full, lalu di jalan lagi sekitar 49 km-an, ternyata diisi segitu. Jadi untuk konsumsi bahan bakar ya meskipun dikatakan up to 30% ya, yang up to berarti kan sampai 30%. Kalau kita bilang 9,7 dikalikan 30% seharusnya seharusnya bisa menghemat sekitar 2,9 liter ya, seharusnya naik. Nah, tapi itu kan baru satu dan juga dikatakan up to ya 30%. Jadi ya bisa 10%, bisa 20%, itu tergantung behavior daripada kita nyetir gitu. Oke, jadi kesimpulan terakhirnya apakah worth it? Saya katakan sih worth it sekali ya. Dengan 800.000 itu kita bisa mendapatkan manfaat yang ya selain menghemat bahan bakar dan juga tenaga lebih ada gitu. Jadi makin enak kan kita nyetir mobilnya gitu. Nah, mungkin di kedepannya saya akan coba nambahkan satu iForce lagi. Apakah benar-benar bisa mendongkrak si tenaga dan juga konsumsi bahan bakar itu lebih bagus lagi? Katanya kan menurut penjelasan Kokeninya begitu. Nah, bagi kalian yang mau ingin mencoba, silakan kontak nomor WhatsApp atau juga IG di bawah. Dan juga kalian misalkan yang di Bandung seperti saya ingin langsung kontak ke Kokeninya juga boleh. Silakan kontak juga ke nomor WhatsApp di bawah. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jelas segala macam, silakan tanya di sana. Oke, jadi begitu saja percobaan kita. Apakah hoax? Kesimpulan akhirnya tidak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa komentar di bawah kira-kira alat otomotif apa lagi yang kira-kira bisa kita coba dan eksperimen bareng. Nah, jangan lupa juga kalian share supaya teman-teman kalian juga tahu bahwa alat ini itu ya meskipun banyak keraguan tapi setelah dibuktikan ternyata manfaat banget. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu saya di video-video selanjutnya.